Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Samsu Handoyo, Sarjana Pendidikan. Yang kita hormati Kepala Urusan Kesiswaan yang lama maupun yang baru. Yang lama itu Pak Zainal Arifin, Sarjana Agama. Kemudian yang baru adalah Pak Agung Murjiawan, Sarjana Sastra. Sarjana Sastra. Yang kami hormati segenap guru-guru kami di SMP Negeri 2 Tulaan. Yang kami hormati ibu bapak orang tua siswa SMP Negeri 2 Tulaan, khususnya siswa-siswi kelas 8 dan 9 atau kelas 2 dan kelas 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk meluangkan waktu sejenak untuk berbicara tentang tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Di mana dalam hal ini kami yang di sekolah adalah pendidik di sekolah dan jenengan di rumah adalah pendidik di rumah. Untuk itu pertemuan ini sangat penting bagi kami untuk menyamakan persepsi terkait dengan pendidikan. Nah, sebelum itu daripada timbul tanda tanya, saya memperkenalkan diri dulu karena jenengan mungkin juga belum kenal saya. Tapi nyon pangapunten dan ini boten berimbang, apalagi semua boten minta perkenalan ning jenengan. Jadi semester kakak mungkin boten barang. Nyon sewu, saya memperkenalkan diri saya saja pada kesempatan ini. Nama saya Gunawan. Saya asli Tulaan, jadi darah saya juga darah Tulaan. Tepatnya Wonosidi. Jadi orang tua saya di Wonosidi. Saya kecil di Wonosidi, kemudian usia SMP saya di Tulaan ini, kos saya di dekatnya Ngampul, Wates kalau saya sebut, karena Wates antara Tulaan dan Losari. Saya bukan kos ya, ngenger. Kalau kos itu kan saya bayari, saya jadi tuan karena saya bayari gitu ya. Itu saya ngenger. Tapi orang tua saya menyebut begitu itu mondok katanya. Betul harusnya ini. Orang tua saya menyebut yang begitu itu namanya mondok gitu. Jadi ngenger orang ikut bekerja di sana, soal makan kebutuhan cukup begitu. Soal siapa yang tombol tidak hitung-hitungan. Itu mondok menurut orang tua saya. Nah, saya SMA juga mondok juga yang model begitu di Ngadirojo sana. Kemudian kuliah juga mondok juga yang model seperti itu. Jadi pondokan saya mulai SMP, SMA itu sudah 6 tahun. Kemudian kuliahnya sudah lama, saya kuliah 5 tahun saya kuliah. Kudune 4 tahun lulus, 5 tahun baru lulus. Jadi lama saya mondok model begitu itu. Kemudian sampai saat ini saya juga belum pulang kampung. Artinya setelah kuliah saya juga belum tinggal di Wonosidi. Saat ini gubuk saya di Pacitan, di belakang SMA 1. Kalau ibu, bapak, putra-putrinya nanti akan melanjutkan ke sana, baik di SMA 1, SMK 3, SMK 1 itu sekomplek dengan wilayah saya. Sebenarnya saya punya bonus, kalau saya punya anak itu tinggal milih di SMA 1, di SMK 1, di SMK 3 itu sudah menang zonasi. Nah, pada kesempatan ini Ibu Bapak itu terkait dengan saya dan rumah saya. Kalau istri saya 3 anaknya,
Ya, istri saya 3 anaknya. Dulu istri saya juga ngajar di sini bersama dengan beliau ini, kecuali dengan Pak Arif atau Pak Zainal, karena Pak Zainal kesini, karena Pak Zainal kesini itulah kemudian istri saya dimutasi ke Pacitan, gitu. Betul begitu Pak Zainal. Jadi nyambung sejarah gitu ya. Istri saya di sini dulu ngajar pendidikan agama Islam juga. Kemudian kalau anak saya nggak usah saya kenalkan ya. Kemudian terkait dengan tugas saya itu, sebelumnya saya jadi guru di SMP Negeri 4 Tulaan, ya di desa saya, tapi saya langsung ke Pacitan. Mungkin dengan tanda tanya, loh Umay Wonositi, tugasnya di Wonositi, tapi kok langsungnya di Pacitan? Yaitu karena saya punya amanah mengelola Yayasan Ar-Rahmah yang pada saat itu saya juga pernah jadi kepala SMP IT Ar-Rahmah Pacitan pada tahun 2015. Saya juga tidak lama-lama, jadi cuma setahun saya jadi kepala sekolah di sana 2015, karena saat itu akan akreditasi dan saya diminta untuk membackup akreditasi, dimanfaatkan ijazah dan hasil diklat cakep saya itu justru yang nyari adalah SMP IT, karena 2015 saya sudah dapat sertifikat calon kepala sekolah dan yang memanfaatkan SMP IT Ar-Rahmah saat itu. Dan alhamdulillah dengan itu akreditasi bisa A di sana saat itu ya. Kemudian saya guru di SMP Negeri 4 Tulaan. Pada awal tahun ini, tahun kemarin, yaitu Januari 2022, saya ditugaskan jadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Bandar. Di sana tidak ada 6 bulan kurang 1 minggu, saya dimutasi di SMP Negeri 2 Tulaan ini, tepatnya pada tanggal 24 Juni tahun 2022. Nah, di sini juga ketemu dengan guru-guru kami, karena rata-rata guru-guru kami yang di sini ini. Sehingga ya enjoy saja ketemu dengan gurunya, masuk gurunya tego begitu ya dengan saya. Karena Pak Samsu ini, istrinya Pak Samsu adalah guru saya saat saya SMP, dan sampai saat ini beliau masih statusnya mulia sebagai guru. Itulah istimewanya guru. Jadi guru itu awet, yo awet non statusnya yo awet, tetap guru begitu. Pak Samsu itu zaman saya siswa ya sudah seperti itu, ya sekarang masih seperti itu. Jadi awet ya guru itu, awet muda. Ibu bapak yang kami hormati, terkait dengan saya di sini mungkin juga timbul tanda tanya. Saya juga tidak bisa menjawab, tapi ada sejarahnya, ada ceritanya begitu. Jadi di kira-kira Februari tahun 2022 itu semua kepala sekolah se-Kabupaten Pacitan yang memenuhi syarat usia utamanya, karena memang dipersyaratkan yang usianya kurang dari 56 tahun itu untuk mengikuti tes program sekolah penggerak. Nah, dari semua kepala sekolah yang ikut tes itu, yang lolos di Kabupaten Pacitan 4 orang. 4 orang itu saya salah satu di antaranya. Nah, karena itu adalah program pemerintah, artinya yang lolos itu nanti akan dibiayai oleh pemerintah, sekolahnya akan dibiayai oleh pemerintah, maka pemerintah daerah mungkin tidak ingin rugi. Daripada membiayai sekolah kecil, mending membiayai sekolah yang besar. Akhirnya pemerintah daerah mengambil kebijakan bahwa untuk program sekolah penggerak, kepala sekolah yang lolos minimal ditempatkan di sekolah yang siswanya minimal 200. Atas dasar itulah kemudian ada 2 kepala sekolah yang dimutasi
yaitu saya dan yang satunya lagi adalah Pak Agus Darjono yang sekarang di SMP 2 Nadirojo. Jadi saya dimutasinya karena semula saya di sekolah kecil, kemudian dimutasi ke sini dengan jumlah siswa minimal 200. Itulah pertimbangannya, sehingga ya apapun yang terjadi, keadaan saya semacam ini, saya masih bocah gitu ya, karena yang memang kepala sekolah termuda di Pacitan ini, sekolah negeri ya saya gitu. Sehingga terkait dengan ini mohon maaf manakala kadung wani kurang buka ketika di dalam memanage, mengelola ataupun berkoordinasi dengan ibu bapak semuanya. Jadi itu tentang kami. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 6 hal. 6 hal itu kalau satu halnya 1 menit kan cuma 6 menit lah ya. Ya. Tapi kalau 5 menit berarti 30 menit gitu. Ibu bapak, yang pertama itu terkait dengan konsep pendidikan. Ini perlu saya garis bawahi agar kita itu memiliki kesamaan pemahaman. Namanya mendidik itu sebenarnya adalah menanamkan kemuliaan akhlak. Yang namanya mendidik itu bagaimana akhlaknya baik. Dan saya yakin dengan sependapat dengan itu, gitu. Nah, supaya anaknya jadi wong apik. Tapi kita juga mengalami dengan pengalaman yang ketika mendidik itu tidak mudah. Mendidik tidak mudah. Karena memang lain orang, lain pendengar. Jenengan kali suami jenengan atau dengan istri jenengan, pendengarnya kan beda-beda loh. Kalau orang lain disuruh sesuai dengan pendengar kita, maka orang lain itu pasti beda dengan kita. Nah untuk itulah, maka kalau bicara soal akhlak, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman, maka akan lebih baik ukuran akhlak itu adalah agama. Karena kalau akhlak itu ukurannya masing-masing orang beda-beda karepe. Tapi kalau kita semua merujuk pada keyakinan kita, maka akhlak itu ukurannya agama. Untuk itu kita di sekolah ini dalam hal menanamkan akhlak itu bukan atas keinginannya Pak Samsu, bukan atas keinginannya Pak Zainal maupun Pak Agung ataupun saya, tetapi kita semua itu kalau bisa itu dalam mendidik itu acuannya adalah norma-norma agama, dan itu yang sedang kami rintis. Untuk itu ibu bapak, karena ya tabiat anak kita itu variatif, maka saya tekankan kepada bapak ibu guru dan bapak ibu orang tua, yang pertama harus sabar, karena memang ujian kita sebagai pendidik itu ya sabar dalam mendidik. Kalau kita mengaca pada Rasulullah di dalam menanamkan akhlak itu kan, kalau dipikir apa ada sanksi, bukan ada. Rasulullah hukum, nggak ada. Jadi, tapi bagaimana membuka hati untuk kalau terkait dengan akhlak itu lebih ditanamkan pada kesadaran, pada keyakinan, pada pemahaman. Ibu bapak yang saya hormati, bicara soal pendidikan ini saya sedikit bercerita saja. Ini dalam rangka kita ini sabar, bahwa kemampuan anak usia SD, usia SMP, bahkan usia SMA itu belum menjadi ukuran
terhadap kemampuannya. Dulu saya ketika kuliah S2 itu kan sing kuliah itu macam-macam usianya. Ada yang di bawah saya, ada yang sudah usia 60 tahun. Jadi mahasiswanya macam-macam. Nah, ini ada sebuah cerita. Teman saya yang kuliah S2 itu diajar oleh temannya ketika masa SMA. Lah menurut teman saya yang sedang kuliah itu, mahasiswanya ini, dia yang ngajar itu dulu ketika SMA itu degel. Setelah di kuliah itu juga gak habis pikir, kok iso pinter ya dia itu, padahal zaman SMA itu degel. Aneh dong ya? Nah, dan itu terjadi. Saya ini zaman SD yang mengajari saya, ngajari matematika Bu. Itu karena saya diajari guru itu tidak paham, tapi diajari oleh teman sebangku saya. Dia kelas 2 deh. Dia kelas 2. Seharusnya dia sudah kelas 5. Tapi saya naik kelas 4 karena bolak-balik orang unggah. Tapi dia bisa ngajari saya tentang hitung-hitungan. Saya tidak paham diajari oleh guru, diajari oleh cara teman saya yang gedel ini tadi menurut gurunya. Itu malah paham. Itulah ya. Artinya apa Ibu Bapak? Termasuk kepada anak kecil saya. Itu saya wanti-wanti. Kalau kamu sulit atau tidak paham tentang belajar IPA, karena saya guru IPA, itu bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu urung cukup umur, saya sampaikan begitu. Urung ganduk kuping gitu ya. Karena apa? Karena saya ketika kuliah fisika, jurusan saya fisika, itu paham saya fisika adalah ketika kuliah. Meskipun nilai rapot saya mungkin baik ketika SMA fisika, tapi sampai SMA saya tidak paham fisika. Kurang mudeng begitu. Kon merangkai semua konsep-konsep itu nggak paham sama sekali. Isone ya pas iki iso, pas iki iso, tapi tidak paham nih. Tapi beda ketika sudah kuliah, sudah dewasa, itu merangkai semua konsep itu bisa. Artinya Ibu Bapak, kalau dengan mencari rapot putra putri jenengan, kok nilainya itu rendah, jenengan ampun menganggap bahwa putra jenengan itu memang ora iso. Biar hati kita itu longgar, biar anak juga tidak merasa atau mengambil keputusan bahwa saya itu memang ora iso pelajaran itu, maka lebih baik kita bersabar dengan itu. Dan saya yakin memang kalau dia itu suatu saat butuh, mesti iso. Persoalannya kan saat ini anak itu tidak begitu butuh terhadap apa yang diajarkan. Saya juga wanti-wanti ke murid saya yang memang sulit untuk diajari mata pelajaran saya. Itu saya sampaikan, kowe itu ora iso. Karena kurikulum itu memang selalu lebih sulit daripada kemampuan kamu. Jadi kurikulum itu ibaratnya lanjaran. Lanjaran itu kan harus lebih tinggi kan. Di anu ya untuk reposo gitu. Dan memang kurikulum selalu begitu. Kita paham pelajaran SD itu ketika sudah SMP. Kita paham pelajaran SMP ketika sudah SMA. Dan kita paham pelajaran SMA ketika sudah kuliah. Kalau saya begitu yang saya alami. Jadi dengan keadaan putra putri rapotnya macam ini, mohon maaf. Sekali lagi mohon jenengan juga bersabar. Anak-anak itu juga dimotivasi. Tidak bisanya bukan karena memang wis mentok, artinya kemampuannya cuma segitu. Tapi nanti akan ada masa, nanti akan bisa. Sehingga harapan kami, putra putri jenengan jangan hanya lulus SMA.
SMP. Itu endingnya, ya. Artinya monggo disupport meskipun mungkin ketika sekolah itu rodok rekoso alih nyurung, rodok rekoso alih geret, tapi untuk kembali disuruh digeret untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Mengapa? Bisa jadi nanti dia itu nemune coro ketika sudah melanjutkan. Di sisi lain bahwa saat ini regulasinya atau aturannya atau ketentuan-ketentuan yang ada saat ini ingin menjadi ketua, ingin menjadi anggota pemilu itu mempersyaratkan SMA. Padahal dari panitia ngono ya, syaratkan SMA. Nanti di desa juga begitu, akan ada apa syaratnya SMA. Apalagi SMA, ojo-ojo kayak BLT berat syaratnya SMA. Nah, jadi dengan ini maka kami mohon mulai dipupuk semangat putra putri jenengan, termasuk di semangat jenengan untuk melanjutkan anak itu, terutama yang kelas 3 ya. Dan kalau kita pikir tugas utama kita dari Tuhan itu ya, terkait dengan kita didik anak itu yang mendidik itu, semakin dengan banyak pengorbanan dalam mendidik, semakin rekoso artinya serius di dalam mendidik, maka pahalanya semakin banyak. Itu keyakinan saya gitu. Makanya saya kalau bicara soal pendidikan macam-macam orang hitung-hitungan, karena itu kita diberi anak itu adalah amanah dari Yang Maha Kuasa dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Maka semakin kita tenanan dalam hal kulawarga, maka semakin mudah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan saya. Niku nggih, yang kelas 9 maksudnya apa ini tadi? Melanjutkan. Nah, usah dengar petungan ya, oleh petungan tidak sih. Maneman masih SMP lek dijak petungan isih urung gathuk, apa meneh yang kon mikir butuh dhewe, dereng mampu, mungkin malah ngebot-boti. Terus yang kelas 8 bagaimana? Ibu Bapak, ini terkait dengan konsep pendidikan di sekolah, saya sesuaikan dengan kurikulum terbaru. Kurikulum terbaru kita, artinya di Indonesia ini, itu adalah kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Penjenengan boten usah bayangnya karena yang bayangnya mesti keliru. Saya nyebut ke merdeka yang dimaksud mesti keliru. Kalau Bapak Ibu guru aja lah tanya kurikulum merdeka ya beda-beda persepsinya. Kita ini di SMP 2 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka bagi kelas 7. Dan kelas 8-9 itu juga sudah mulai diwarnai kurikulum merdeka. Terbukti rapotnya, Ibu Bapak, rapot yang semester ini itu beda dengan rapot yang semester kemarin. Isinya, mungkin dengan tulisannya. Lembar awal itu adalah sikap. Sikapnya ada 6 itu yang dinilai. Mungkin dengan tulisannya, ya. Ada beda, tampilannya ada beda. Sikap 6 itulah yang menunjukkan ciri khas kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu ingin membentuk karakternya itu 6 dimensi itu. Dan terkait dengan karakter ini, pada kurikulum merdeka dibentuk dari kerja nyata anak. Jadi bukan didongeni, bukan diceramai, bukan, tapi anak untuk kerja. Untuk kerja. Dengan kerja itu nanti akan terlihat karakternya. Kalau ada karakter yang tidak baik, nanti bisa dibimbing, bisa diarahkan. Kalau karakternya sudah baik, bisa dioptimalkan. Jadi konsep pendidikannya itu mirip dengan konsep kalau di desa itu adalah kader. Misalnya kader posyandu, kader itu. Jadi di kader. Anak itu dikader, artinya yang ngalami, yang lakoni, yang berinteraksi dengan orang lain,
ada masalah dipecahkan oleh mereka. Jadi begitu. Sehingga terkait dengan ini Ibu Bapak, terkait dengan kurikulum merdeka ini, nanti kelas 8 dan 9 kemungkinan juga akan disentuh sedikit-sedikit terkait dengan aksi nyata untuk menanamkan karakter itu yang 6 dimensi. Kalau yang kelas 7 kemarin difasilitasi dengan cara, karena ini kalau bangku kita, bangku kelas itu rupanya karu-karuan begitu. Ya dioret-oret, jadi kroki macam-macam itu, bahkan peot juga banyak. Itu kemarin yang kelas 7 itu aksi nyatanya adalah memperbaiki kelas plus mebelernya. Jadi anak yang diajari carane dempul, carane bolongi, buteti sing bolong, macam-macam itu. Dan yang kelas 7 sudah patutlah saat ini bangku-bangkunya. Ternyata ya kalau diajari anak asik juga ya. Kalau sudah lebar, lubangnya lebar itu ternyata ditempel juga bisa menggunakan dempul itu. Nah itu kemarin memberdayakan seluruh potensi leku, guru macam-macam yang punya keterampilan saling berkontribusi ngajari anak-anak tentang hal itu. Dan itu dengan itu karakternya bisa dinilai. Sing bocah dablekan maksudnya piye? Ya lek dijak kerjake kayak budak kayak lewes enek gitu. Kerja bakti gitu ya harus terus misi ya ada di masyarakat biasa nggak begini. Nah, ternyata di sekolah anak-anak kita ya enek. Nah itu adalah PR bagi bapak ibu guru ya supaya punya tanggung jawab gitu. Saya tanya ke bapak ibu ini, kira-kira nanamkan model itu penting apa enggak? Penting, karena menurut saya nanti kalau sudah kembali ke masyarakat itu bukan ilmu ngitung matematikanya, ngitungnya penting ya, tapi ilmu matematika macam-macam itu kan orang paling penting. Pentingnya adalah anak itu kalau ada masalah sadar itu ada masalah, kemudian gemregang untuk ngatasi itu. Kemudian juga kerjasama macam itu penting. Sebagaimana gampangannya ya jadi kader di desa itu, kader posyandu, kader pertanian, jadi sing gelem ubek, gelem peduli dengan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Itulah kurikulum merdeka dan itu sudah mulai diterapkan di sini pada semester kemarin dan akan diteruskan ini, termasuk akan rodok mengimbas ke kelas 8 dan 9. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan kurikulum itu. Itu Ibu Bapak. Jadi ini perlu saya sampaikan agar di rumah itu yang anak itu ya rodok nyaman di rumah, di krena-krena itu ya rodok rumahnya, karena buatan begitu dengan tekan. Karena bocah di payu gue pengen tulang gitu ya. Kayak sekolah mulai payu gue ya juga. Tetap ada Ibu Bapak di sekolah ini ya, saya tidak ngape-ngape nih kita juga tahu anak-anak kita pada itu. Di sekolah itu tetap ada anak yang ketika gurunya masuk itu dia menghilang, itu ada. Tapi apakah itu diajari sekolah itu? Tidak loh. Nah, itu berarti gawat dosa, ya, gawat dosa menunggu keadaan yang itu terus terkumpul di sekolah ini menjadi warna di sekolah ini. Makanya Ibu Bapak, karena karakter anak itu macam-macam, tolong juga jenengan ketika diwaduli anak atas sikap temannya ini ya, mohon jenengan rodok rodok iso ngarahkan, karena ada yang ketika diwaduli itu langsung emosi misalnya gitu. Ini begini Bapak Ibu, ini juga perlu saya sampaikan.
sebenarnya pemerintah itu sudah membuat aturan bahwa di sekolah tidak boleh ada bullying. Bullying itu apa? Lek zaman pun bisa bullying ngece ya. Orang oleh ngece-ngecenan orang oleh gitu. Nah saya kan punya ngece bahasa Jawa gitu. Ngece ya, direndahkan, dinyak gitu. Ngenyek-nyenyekan nggak boleh gitu. Aturannya memang begitu. Dan sekolah juga selalu mengkondisikan demikian. Tapi kan putra-putri ini dengan kan macam-macam ya, banyak orang. Nah itu ada yang menganggap itu guyon, itu sudah biasa. Kalau saya di rumah menurut biasa, kalau kocok-kocok menurut biasa. Tapi ketika bersentuhan dengan orang lain, hal yang menurutnya biasa itu bagi orang lain dianggap bully, dianggap ngece. Nah, lalu bagaimana itu Bapak? Kalau kita itu bisa menegakkan tidak ada bullying macam-macam, itu memang keinginan kita. Tapi kan itu tidak bisa dihindari karena memang anaknya macam-macam. Lah hal yang paling baik bagi kita adalah menyemangati anak-anak kita. Yokui kesempatan untuk menguatkan mental kamu gitu. Kalau sekolah menemukan masalah pasti akan diselesaikan. Tapi kalau kemudian anak-anak itu juga tidak pernah memperoleh pengalaman penguatan mental, itu bagaimana gitu ya? Enaknya mau benar, enaknya orang hatinya halus terus gitu. Padahal di masyarakat kan benar-benar lagi. Maka harus ada penyiapan kekuatan mental. Lalu itu siapa yang bisa menguatkan mental? Jenengan di rumah. Wah aku dilok-lok nih bu, biasa, kan mana biasa aku bebas ya lah. Mereka lawannya anu serau, supaya kau tenanan, kau kamu jadi orang yang baik, prestasi apik, terus itu aja. Merasa peduli dengan yang lain, itu aja. Misalnya begitu. Karena apa ibu bapak? Dengan aturan yang macam ini kemudian anak terlalu di apa namanya? Dijual-jualkan hari. Saya khawatir jangan-jangan justru menjadi generasi yang lemah ke depannya karena tidak pernah berhadapan pada persoalan berat. Nah ini yang mohon sekali lagi, kalau ada persoalan di sekolah kaitannya dengan ulah atau sikap temannya, langsung kepada anak itu mohon dikuatkan. Tapi tidak kemudian dalam arti sekolah tidak mau memperoleh saran masukan, karena sekolah juga kadang tidak tahu itu. Monggo itu disampaikan ke sekolah bahwa terjadi ini, monggo. Tapi di hadapan anak, jangan jenengan terlihat belanya anak. Bahkan bukan ini. Karena kalau anak nanti didik waktu dengan tidak kuat anak itu nanti. Maka ketika diwaduri dikuatkan anak itu tanpa sepengetahuan anak dengan laporan ke sekolah yang lain itu bagus. Artinya anak akan berdiri pada kakinya sendiri, teguh dengan diri sendiri. Di sisi lain kalau ada masalah dengan ikut menyelesaikan masalah di sekolah. Karena itu kalau merembet ya setiap orang bisa beda-beda juga penyikapannya. Makan B. Kemudian ini nyambung dari itu tadi, karena pendidikan semacam itu saat ini kurikulumnya macam itu, dan di semester 2 ini kita akan merencanakan program ini tidak lain adalah ya rasanya bagaimana penerapan kurikulum Merdeka itu, meskipun kelas 8-9 tidak menggunakan kurikulum Merdeka, tapi biar merasakan. Artinya begini, nanti akan disambung oleh Pak Zainal ya terkait ini. Kurikulum Merdeka itu bahwa esensinya anak ngalami, ya jadi panitia, menjadi apa itu bocah. Jadi ketika dihadapkan ada masalah,
ini masalahnya, terus silakan dipecahkan. Itu dia kemudian rundingan dengan siswa-siswa lain macam-macam, terus melakukan apa, itu dilatih untuk memecahkan masalah macam itu. Nah, pada kesempatan ini Ibu Bapak, sebagian dari putra putri jenengan itu menghendaki tamasya. Saya tidak tahu dan saya belum mau tahu apakah itu keinginan 1-2 anak atau keinginan mayoritas anak. Saya belum melakukan urung ngecek ke anak, tapi ada permintaan itu. Nah, planning kami kalau ini jenengan juga oke, maka kami konsep kegiatan itu sebagaimana kegiatan kurikulum merdeka. Jadi yang menjadi panitia adalah anak, ya, yang menjadi panitia anak. Kemudian termasuk kalau komunikasi ke biro jasa atau apa itu ya juga anak kita ajak ke sana untuk tahu bagaimana perhitungan gitu. Karena ya perwakilan anak itu kan ada panitianya gitu ya. Kemudian juga tentang acaranya itu juga anak untuk kita pandu bagaimana menyusun acara, kemudian macam-macam itu. Jadi semuanya itu panitia intinya anak, lah guru itu mendampingi. Sehingga dengan demikian anak punya pengalaman meskipun baru lulus SMP sudah pernah mengalami kelola karya wisata. Itu ininya. Kalau sekolah itu pengennya bocah kan pengalaman, bocah punya hal yang bermakna dari apa yang dilakukan. Begitu. Itu kalau seandainya karya wisata disetujui. Tapi sebenarnya tidak minta persetujuan di sini Pak ya, karena itu juga pertimbangan. Terus yang lain itu mungkin di dalam 1 semester ini juga anak itu sebagaimana kelas 7 itu juga praktek tadi ngerawat mebel yang dibawa ke sini itu mebel kelas 8 dan 9 Bapak Ibu. Dan itu coret-coretan itu karena keadaan kelasnya ya masih semacam itu. Jadi nanti kami mungkin plotting 1 minggu anak untuk aksi nyata. Yaitu ketika anak bisa ketika kurukuni itu rodok reposo begitu, itu kan setidak-tidaknya nanti kalau merawat kepunyaan dia sendiri, bangkunya sendiri itu kan rodok iman-iman begitu ya. Ketika ternyata untuk menjadi baik itu rodok reposo gitu. Jadi nanti mungkin ada perlu 1 pekan khusus untuk aksi nyata. Nah ini terkait dengan program saya rasa itu yang kami lemparkan ke forum ini. Dan nanti untuk khusus karya wisata ini kami mohon untuk Pak Zainal mempresentasikan. Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan. Apa ada yang kurang Pak ya? Oh ya, 1 ya, karena kemarin saat komite itu yang diundang adalah wali siswa kelas 7 dan perwakilan saja yang kelas 9. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan begini, bahwa terkait dengan dana insidental untuk tahun ini kami mencoba fokusnya adalah pada peningkatan mutu. Jadi bukan pada pembangunan tahun ini. Saya mencoba kalau kegiatan dana dari insidental ini adalah untuk peningkatan mutu yang kembali ke siswa. Dan dalam hal ini rencana kami, karena di SMP ini itu semua ekstra berjalan, jadi 1 pekan itu selalu ada ekstra, mulai dari Senin kawitan, Selasa voli, Rabu jurnalistik dan musik, kemudian Kamisnya itu PMR, Jumatnya tari, Sabtunya pramuka. Jadi kita punya 7 ya. Kita memiliki 7 ekstra. Dan untuk ekstra ini ternyata memang
ya cukup besar anggarannya, karena setiap pertemuan itu kan juga ada HR dari para pembina. Nah ini akhirnya planning kita tahun ini itu lebih ke peningkatan mutu, diantaranya adalah ekstra dan perlombaan. Nah untuk pembangunan hanya difokuskan pada pembuatan dinding ini di sebelah utaranya poli ini nanti akan ada dinding, ya hanya dinding saja. Itu untuk latihan mandiri poli anak-anak. Jadi biar polinya kalau tembok gitu. Nah itu yang sedang kami programkan untuk tahun ini. Ya mohon doanya semoga yang urusan berat-berat untuk pembangunan macam-macam bisa dicukupi oleh pemerintah, sehingga kita ini hanya fokus pada peningkatan mutu anak. Dan ini kami mohon dukungan dari kelas 8 utamanya. Kelas 8 itu kan ibaratnya bentuk itu harus jadi di kelas 8 di sekolah ini. Kalau kelas 9 kan orientasinya sudah melanjutkan. Tapi nanti kelas 8 itu akan banyak lomba. Yang ini nanti mohon kalau ada putra putri jenengan terpilih untuk mengikuti lomba, ya mohon dukungan, support, penguatan, juga diberi kelonggaran waktu baginya untuk mempersiapkan diri. Target kita untuk pramuka nanti ya semua yang yang ketua wargu ya, semua yang ketua wargu nanti bisa sampai level Garuda. Level Garuda itu adalah level tertinggi pramuka di setiap jenjang. Nah itu target kita itu. Kemudian juga pada perlombaan MIPA itu di semester ini akan kita persiapkan, termasuk juga jumbara, ya, akan ada jumbara. Jadi semua itu kemungkinan kelas 8 yang menjadi lakon. Sehingga terkait dengan ini mohon diizinkan juga kalau kebetulan putra putri jenengan terpilih untuk duta itu. Mata nggih. Mohon maaf atas semua hal yang kurang pas begitu. Jadi intinya yang pertama tadi saya perkenalkan diri, yang kedua adalah memperkenalkan program sekolah, dan yang ketiga adalah menyamakan persepsi tentang cara mendidik putra putri kita. Anak dilahirkan ke dunia dengan keadaan macam itu, insya Allah pasti dia akan mampu hidup dan berkembang dengan potensinya itu. Itu keyakinan saya. Sehingga ketika di sekolah kok beda-beda kemampuannya, tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu berarti Allah menciptakan dia nanti untuk menjadi seperti itu, untuk potensi macam itu. Masyarakat itu kan juga macam-macam ya. Kalau semua insinyur nanti, ya gitu kan. Ya begitu. Jadi itu sudah kehendak yang Maha Kuasa macam itu untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga kita ya enjoy saja, lapang lah. Yang penting kita mensupport dia untuk pendidikan. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala hal yang telah berkenan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.